Yang pertama adalah kita itu pede dulu, percaya diri. Percaya diri itu kan berarti percaya terhadap diri sendiri. Kita harus percaya terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua itu jangan dengerin apa kata orang. Selain kita harus punya ilmu, kita pinter, kita juga harus punya relasi untuk menyongsong masa depan kita. Simpelnya adalah setiap pagi bangun tidur itu harus minum air putih. Oh, minum air putih. Itu stamina saya. Bangun pagi, minum air putih, sholat subuh dan lain sebagainya. Itu langsung seger fit. Dan tentunya bahagia. Iya, bahagia itu nggak butuh orang lain kok. Halo Sobat Rencang, kembali lagi di Bincang Bisik Rencang. Nah, ruang bincang santai yang selalu ngebahas hal-hal dekat di kehidupan mahasiswa. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang gak kalah penting buat mahasiswa zaman sekarang, yaitu produktivitas. Nah, gimana sih caranya kita bisa memulai sesuatu tanpa ragu? Gimana caranya kita bisa konsisten di kehidupan dan kesibukan kuliah? Nah, di sini buat ngebahas itu, kita sudah bersama narsum yang kerennya itu, ini dia Ragil. Halo Ragil. Halo. Ragil boleh perkenalkan dan sapa Sobat Rencang semuanya. Oke, halo Sobat Rencang. Perkenalan berarti? Iya, perkenalan singkat. Perkenalkan, saya Ragil Pradana, saya mahasiswa program studi pemikiran politik Islam semester 3 tentunya Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Baik. Nah, kan kita mau bahas produktivitas. Betul. Ragil kan terkenal, udah dikenal aktif organisasi, ikut lomba-lomba, dan kegiatan yang produktif di kampus. Alhamdulillah. Nah, dari Ragil sendiri pertama-tama ikut organisasi, ikut masuk aktif di kampus itu awalnya iseng atau emang niatnya kayak gitu? Sebenarnya kalau ngomongin dulu awal banget ya, saya produktif ibaratnya di kampus itu justru malah nggak ada keinginan. Dulu waktu SMK, saya jadi siswa di SMK, saya masuk ke dunia kuliah itu udah bilang ke diri saya, udahlah aku capek mau stop organisasi, stop kegiatan. Ternyata di semester awal, saya itu benar-benar fokus pada nilai. Nilai, ternyata saya sebagai mahasiswa perantauan itu merasa galau, ya. Merasa gabut. Ternyata memang kegiatan itu sepenting itu. Akhirnya aku ikut beberapa kegiatan, kemudian saya mengikuti lomba-lomba tentunya, dan alhamdulillah, oh ternyata memang saya itu seseorang yang nggak bisa lepas dari kegiatan. Ibaratnya separuh hidupku itu ada di situ semua, gitu. Jadi masuk kampus tuh awalnya ingin fokus, betul, tapi yang nggak ada gairahnya, nggak ada yang didapetin di kuliah tuh kurang, betul sekali. Dari SMK, SMA tuh udah aktif dulu ya. Betul. Nah, menurutmu kalau buat mahasiswa sahabat-sahabat kita Rencang ini, mungkin ada yang mereka tuh mau ikut organisasi atau mau ikut lomba, tapi itu mereka tuh ragu, mereka takut. Mereka tuh takut entah gagal, takut minder, atau takut gak bisa konsisten. Nah, menurut kamu gimana sih cara ngatasin kayak gitu? Tentunya kalau misalnya mahasiswa itu saya jamin 100% semuanya itu sebenarnya pengen berkembang. Cuma sebenarnya ketika mereka ngomong di depan kita, di depan orang-orang lain itu, apaan sih, saya nggak mau lah. Pasti semua mahasiswa itu pengen berkembang, tapi bagaimana cara mereka mencari wadahnya, kan begitu. Jadi kalau dari saya sendiri, bagaimana cara agar kita sebagai mahasiswa yang belum memulai, ingin memulai hidup baru, kegiatan produktif dan lain sebagainya, itu yang pertama adalah kita itu pede dulu, percaya diri. Percaya diri itu kan berarti percaya terhadap diri sendiri. Kita harus percaya terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua itu jangan dengerin apa kata orang. Karena kita tahu bahwasanya sekarang hal-hal kebaikan itu pasti dicemooh. Coba kakaknya baca Quran di pinggir lapangan, pasti banyak orang yang nggak suka. Lah begitu juga dengan hal produktif. Ketika kita yang tadinya nggak produktif, kemudian kita mencoba hidup baru, hal-hal produktif, kita mengikuti organisasi, kita lomba, pasti banyak orang yang nggak suka awalnya. Tapi ketika kita mencapai di titik keberhasilan itu, pasti banyak orang yang mengapresiasi. Tapi jangan lupa banyak orang yang merendahkan kita juga. Gitu. Berarti kita ingin produktif itu harus percaya diri, terus nggak dengerin omongan orang karena kita harus fokus penting. Iya, paling dasar itu. Misal
cara numbuhin kepercayaan dirinya itu gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongin cara numbuhin kepercayaan diri itu kan masing-masing orang berbeda ya. Ini mungkin karena bicara dengan saya, ya, menurut saya sendiri yang pertama itu adalah kita percaya sama kemampuan kita. Ketika kita sudah percaya sama kemampuan kita, itu adalah hal yang paling basic untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kadang kan kita nggak percaya diri karena kita merasa nggak mampu, Iya, ya kan? nggak mampu. Saya nggak mau, kayak kurang, mereka lebih hebat lah. Sehingga hal itu yang membuat kita itu nggak percaya diri. Jadi kunci dari percaya diri adalah bagaimana cara kita percaya terhadap kemampuan kita. Gitu. Oke, berarti kita tahu dulu kita tuh punya kemampuan apa. Kita harus pede dengan kemampuan itu, lalu kita berani memulai. Betul. Nah, kalau biasanya kan udah ikut beberapa organisasi nih, Ragil. Iya, betul. Dari Ragil sendiri gimana sih caranya biar bisa konsisten kamu jaga semangat supaya bisa aktif di organisasi, ikut lomba-lomba, tapi nilai kuliahnya tuh tetap bagus. Oke, mungkin kalau nilai biar bagaimana cara kita konsisten intinya ya, konsisten dalam keproduktif, tapi nilai kita tetap balance, tetap bagus. Ya alhamdulillah dari nilai saya selama ini nggak terganggu, masih dalam ya 3,7 ke atas lah alhamdulillah. Nah, dari hal itu bagaimana cara kita menjaga konsistensi kita? Ya tentunya pertama kita itu tahu prioritas ya kan. Prioritas kita itu apa? Ketika kita izin ke orang tua pamit ke sini itu yang kita izin apa? Apakah kita izin, Pak saya mau organisasi, Pak saya mau lomba, kan saya mau kuliah. Nah itu yang pertama tetap walaupun kita produktif, kita berorganisasi, kita sering ikut lomba, aktif lah. Kita yang pertama tetap pentingin kuliah. Kemudian bagaimana cara menjaga konsistensinya dengan kegiatan organisasi? Ikutilah organisasi yang kalian sukai, ikutilah organisasi yang dimana kalian dibutuhkan di situ. Mengapa demikian? Karena ketika kita menjalani semua itu dengan penuh kebahagiaan dan memang kita mau, itu saya berani jamin 100% bukan menjadi suatu beban untuk kita sendiri, tapi justru menjadi support system, ya kan? Support system itu bukan hanya dari seseorang, tapi juga dari berbagai kegiatan. Itu yang saya rasakan begitu. Jadi tentunya kita harus mengikuti kegiatan yang saya sukai dan mensupport saya. Dan kita juga harus ingat bahwasanya tujuan kita dari rumah untuk kesini adalah kuliah. Jadi tetap balance tuh, apa prioritas kita, apa kesukaan kita, begitu. Nah, kalau dari beberapa organisasi, Ragil ini dapat hikmah apa sih? Kayak dapat benefit apa selama ikut organisasi dan ikut lomba kayak gitu? Tentunya ini adalah jawaban paling basic ya, paling dasar adalah relasi. Jadi saya ngomongin organisasi, lomba, saya juga alhamdulillah kan beberapa lomba itu ada. Saya pas jadi mahasiswa baru, saya pernah ke Semarang, saya pernah ke Purbalingga, ya kan? Saya pernah ke Jogja. Itu justru dari universitas-universitas ternama seperti UGM, UI dan lain sebagainya. Itu relasi yang saya bangun di situ. Jadi ketika saya lomba, kalau saya nggak dapat juara, itu hikmah yang saya dapat adalah relasi. Sehingga sampai sekarang terbukti, teman-teman saya itu malah dari UGM, dari UNESA Surabaya, ada yang dari UM Buton Sulawesi, dari Lampung. Lah hal-hal itu yang membuat saya ketika ada suatu hal, Mas, ini ada acara ini, ikut kegiatan ini, lomba ini, lah itu hal-hal relasi itu yang saya dapatkan. Hikmahnya adalah relasi. Di organisasi juga sama. Ketika saya mengikuti organisasi, tentunya itu kan biasanya organisasi menyelenggarakan event. Nah, event itu biasanya mengundang orang-orang ternama, entah DPR, Bawaslu, dan lain sebagainya. Kita punya nomor orang itu. Tentunya itu sangat menunjang kita proper untuk kedepannya, ya kan. Selain kita harus punya ilmu, kita pinter, kita juga harus punya relasi untuk menyongsong masa depan kita. Gitu. Keren banget. Nah, selama itu ada nggak rasa kayak down, rasa hilang semangat? Rasanya kayak di kesibukan itu pernah down nggak sih? Tentunya kalau kita ngomongin hal itu ya Kak, saya pernah down atau enggak? Sejauh ini pernah. Jadi ada beberapa fase tentunya ya, namanya manusia juga kadang kita ngerasa capek. Manusia juga butuh sandaran ya kan. Biasanya lagunya jika semua bersandar lah itu kan. Saya sering sekali ketika di kos itu sendirian.
Karena saya itu orangnya suka bersosialisasi. Iya, Jadi ekstrovert. sering sendiri, ekstrovert banget, bisa dikatakan ekstrovert pakai banget lah. Banget. Makanya saya sering di kos sendiri juga untuk sekarang. Karena apa? Kadang kita itu merasa, kenapa ya ketika kita mengikuti organisasi banyak, ketika kita mendapatkan suatu hal yang menurut kita positif, tapi kita tetap capek. Oh ternyata memang manusia itu butuh mengeluh ya kan. Nggak semua manusia itu seperti robot, bahwasanya kita harus kuat. Ada juga cemoohan dari orang lain, hal-hal yang membuat kita turun dari orang lain, tetapi hal itu membuat saya, apaan itulah. Yang penting kita percaya sama diri kita. Tadi sama saya ngomongin, kita jangan dengerin omongan orang. Benar. Sehingga saya bisa sampai sekarang ini. Oke. Enggak, kita jangan dengar omongan orang. Iya, dengerin boleh, ambil baiknya. Kita ambil positif. Jadi di organisasi itu kan pasti ada ya, ada toksiknya, ada rasa negatifnya, positifnya. Kita ambil bagus-bagusnya. Nah, terakhir nih, kalau kamu bisa kasih pesan buat teman-teman mahasiswa yang pengen mulai tapi masih ragu, apa yang pengen kamu sampaikan supaya mereka tuh berani dan mulai dan bisa konsisten? Tentunya buat kalian para mahasiswa, satu langkahmu hari ini menentukan hasil di masa yang akan datang. Dalam artian kita melangkah satu saja hari ini, per hari satu, itu akan menentukan keberhasilan di masa yang akan datang. Walaupun kita bangun, itu ada kata-kata yang biasanya mana proses, progres, terbentur. Nah, dari hal itu kita bisa menjalani buat mahasiswa. Silakan kalian cari proses kalian sehingga sampai di tahap progres. Silakan kalian benturkan diri kalian sehingga kalian sampai di tahap terbentuk. Keren. Nah, mungkin aku masih pengen nanya cara hal-hal kecil yang kamu lakuin setiap hari biar tetap semangat dan fokus itu gimana? Kalau dari saya simpelnya adalah setiap pagi bangun tidur itu harus minum air putih. Oh, minum air putih. Itu stamina saya. Bangun pagi, minum air putih, sholat subuh dan lain sebagainya. Itu langsung seger fit. Dan tentunya bahagia. Iya, bahagia itu nggak butuh orang lain kok. Gitu. Butuh diri sendiri. Nah, iya, dari diri sendiri. Tapi kadang perlu support orang lain. Wah, keren banget obrolan kita hari ini bersama langsung kita yang bener-bener keren banget. Yang dia udah ikut organisasi, ikut lomba-lomba, banyak banget prestasinya. Nah, dan tentunya kita bisa belajar bahwa produktivitas itu nggak melulu soal sibuk, tapi kita gimana bisa percaya diri dan ngembangin di situ, kita ngambil positifnya dan berkembang di situ. Satu langkah itu lebih baik daripada tidak melangkah. Betul. Oke. Nah, terima kasih buat Ragil karena udah menyempatkan waktu mengikuti podcast kita ini. Semoga motivasi yang Ragil berikan bisa berguna buat para rencang semuanya. Nah, buat para rencang, sampai ketemu lagi di bincang berikutnya. Saya Nia, pamit, tetap semangat dan jadilah rencang yang berkembang. Salim.